Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema yang baru, yaitu terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Materi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis, yaitu sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Ali Imran 159, ya. Nah, ini kita akan mempelajari materi yang baru, terbiasa saling menasihati dan berbuat baik, yaitu yang sesuai dengan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ya sebenarnya ini anak-anak ibu ya, 83. Oke, mohon maaf. Salah ketik, yang benar adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pada materi ini kita masih membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya, di mana target dalam pembelajaran ini adalah tentang Al-Quran, di mana anak-anak ibu semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Juga nanti anak-anak ibu bisa mengidentifikasikan tajwid karena tadi sudah membacanya dengan baik dan benar, tentunya sudah paham akan ilmu tajwidnya. Ya nak ya. Ilmu tajwidnya itu khusus untuk apa tujuannya? Untuk supaya kita benar membacanya ya. Membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Bahasa Arabnya itu dibaca dengan baik dan benar sehingga artinya pun menjadi benar. Kemudian apalagi? Yaitu kita bisa mengartikan kata per kata. Dari kata per kata itu maka kita bisa mengartikan terjemahan dari satu ayat. Ya nak ya. Kemudian apalagi kita dapat memahami asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Kenapa ayat ini bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu ada sebab musababnya ya nak ya. Kemudian yang terakhir adalah menelaah tafsirnya. Ini target dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang mana intinya adalah tentang saling menasihati dan berbuat kebaikan atau berbuat ihsan ya. Hasanah, kebaikan ya nak ya. Oke, baiklah. Pada materi ini karena ditargetkan untuk membaca Al-Quran, maka kita akan membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, di PDF yang Ibu bagikan ini di-share ke anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu bisa melihat lebih jelas lagi dan bisa membaca satu materi ini semua ya nak ya. Baiklah, sekarang silakan dilihat. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Kenapa? Karena sesuai dengan materinya, yaitu tentang ayat-ayat ini berisi pesan-pesan mulia tentang nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab disebut dengan mau'idhah, makanya sering kita mendengar mau'idhatun hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian pesan yang berkesan. Pesan yang berkesan itu disebut dalam bahasa Arab dengan wasiat dan bertutur kata bijak atau yang disebut dengan qaul ihsan. Qaul perkataan, ihsan kebaikan. Jadi bertutur kata bijak atau qaul ihsan ya. Silakan dibaca, tapi sekarang Ibu akan mencontohkan kepada anak-anak Ibu bagaimana cara membaca yang benar Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kita membacanya dengan tartil ya nak ya. Tertib dan lancar sesuai dengan kaidah hukum tajwid ya. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan kemudian diikuti dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Nah, itu tadi adalah Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Mari kita baca bersama-sama terjemahannya. Terjemahan dari satu ayat ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13-14. Berikutnya adalah terjemahan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, itu tadi adalah terjemahan dari satu ayat. Ya, jadi dari Quran Surat Luqman sendiri, Quran Surat Al-Baqarah juga sendiri ya terjemahannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tajwid, karena target dari pembelajaran ini adalah anak-anak ibu atau para siswa bisa membaca 2 ayat ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang tajwid. Seperti biasa, ibu selalu memberi tugas adalah kalian menulis ayat, kemudian menulis artinya juga, baru kalian menemukan hukum tajwidnya. Di sini sudah ada beberapa contoh hukum tajwid, walaupun masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dari hukum tajwid yang ada di contoh ini ya nak ya. Oke, contoh nomor 1 kita lihat di situ hukum tajwid dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 ya nak ya. Libnihi wa huwa. Hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Alasannya kenapa? Karena sesudah dhamir hi bertemu selain alif. Dan seterusnya ya nak, bisa dibaca di situ ya. Ya'izuhu ya bunayya, kemudian la zulmun azim, kemudian al-masir. Dan masih banyak lagi.
Adapun nanti tugasnya, seperti biasa dari satu ayat Ibu meminta minimal 10 contoh hukum tajwid yang harus kalian temukan. Ya, tentunya selain yang ada di contoh ini, ya nak ya. Kemudian contoh dari Quran Surat Al-Baqarah, hukum tajwidnya bagaimana? Al-Baqarah ayat 83. Contohnya adalah lafaz wa idz akhadna, maaf. Mungkin ini salah ketik, ya. Yang itu bukan qalqalah ya nak ya, sebenarnya ya di situ ada mat tabi'i. Karena qalqalah itu hanya baju di toko. Maaf, ini mungkin ada salah ketik ya nak ya. Lihat nomor 2 ada ihsanan wazil qurbah. Di sini banyak sekali ditemukan, ada 2 sebenarnya ya, bukan hanya idgham bi gunnah. Di situ juga ada alif lam koma komariah. Kemudian ada mat tabi'i ya nak ya, ihsanan ya. Kemudian ada Israil, linnasi, wa antum, qalilam minkum ya. Ada 6 contoh. Tapi nanti tugas anak ibu mencari selain yang ada di sini. Minimal 10 contoh. Ya nak ya. Itu tadi hukum tajwidnya. Tentunya anak-anak ibu sudah terbiasa ya dari kelas 10. Ibu sudah biasa menjelaskan di kelas 10 sudah dasar-dasar dari hukum tajwid. Dan kalau sudah kelas 12 seperti ini tinggal meneruskan saja ya. Jadi nanti setelah menulis ayat, arti dan ayat Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83, maka anak-anak ibu setelah menulis ayatnya, menulis artinya, kemudian anak-anak ibu menemukan hukum tajwidnya ya nak ya. Minimal 10 dari setiap ayat. Lanjut berikutnya, agar kita bisa memahami terjemahan daripada Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, maka hendaknya kita harus memahami arti dari kata per kata. Ya. Karena bahasa Arab itu sangat luas sekali nak ya. Bagaimana bisa menjadi sebuah kalimat yang indah kalau tentunya di dalam kalimat yang indah itu ada kata per kata. Nah, sebelum kita menerjemahkan satu ayat yang panjang itu, maka kita harus bisa menerjemahkan atau mengartikan kata per kata atau kata demi kata dari satu ayat. Contoh Quran Surat Luqman ayat 13-14, anak-anak ibu bisa lihat di kolom itu. Lafalnya adalah iz, yang artinya ketika. Iz, ya, iz. Kemudian libnihi, kepada anaknya laki-laki, ya'izuhu, menasehatinya, sampai terus di al-masir ya nak ya, tempat kembali. Nah, dari kata-kata ini, kata per kata ini maka dirangkai menjadi satu arti atau terjemahan yang sangat indah ya, yang sesuai dengan kaidahnya tentunya ya nak ya. Kemudian lanjut lagi, Al-Baqarah ayat 83 bisa anak-anak ibu lihat sama ada kata iz juga karena bertemu iz juga di sini awalnya. Kemudian iz akhadna, ketika akhadna kami mengambil, mitsaqo janji la ta'buduna, janganlah kalian menyembah illa kecuali bil walidaini dengan kepada kedua orang tuanya ya. Ini adalah potongan-potongan kata-kata dari ayat Al-Baqarah ayat 83 ya nak ya. Dari mulai iz sampai berakhir di mu'ridun, yaitu para pembangkang. Nah, dari kata per kata ini, kata demi kata ini, maka disusun menjadi satu kalimat yang indah sekali, maka disebut dengan terjemahan atau arti dari satu ayat. Ya nak ya? Nah, itu bisa dipahami. Jadi, bagaimana kok bisa panjang, Bu? Cara menghafalkannya susah, Bu. Menghafalkan artinya tidak. Kalau kalian sudah bisa paham kata per kata, maka sangat mudah sekali untuk menghafalkannya. Illa, kecuali misalnya la tusyrik, la itu janganlah atau tidak boleh. Tusyrik, janganlah syirik. Nah, seperti itu kata per kata. Jadi nggak langsung satu terjemahan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 itu sepanjang itu dihafalkan. Tidak. Jadi kalau sudah memahami kata demi kata, insya Allah jadi lebih gampang untuk kalian menghafal ataupun juga memahami terjemahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini ya nak ya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Untuk materi pertemuan kita yang pertama ini masih membahas tentang cara membaca Al-Quran, kemudian mempelajari tajwidnya atau menemukan hukum tajwidnya, dan juga menerjemahkannya. Ya nak ya, memahami terjemahannya. Kemudian kita akan belajar tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Biasanya ayat Al-Quran itu turun ketika
ada sesuatu tragedi atau ada sesuatu perintah Allah atau ada sesuatu larangan Allah, maka disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat itu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya nak ya. Quran surat Luqman ayat 13-14 ini bisa anak-anak ibu baca, lihat di sini. Yang kurang lebih intinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama Luqman, Nabi Luqman, karena Nabi Luqman ini adalah contoh suri tauladan yang baik juga, yang selalu berbuat kebaikan. Diceritakan bahwasanya Nabi Luqman sedang berjalan bersama anaknya dengan keledainya. Maka pada satu saat Luqman berada di atas keledai dan anaknya berjalan di sampingnya, mereka berjalan bersama-sama. Kemudian orang yang melihatnya menggunjingkannya. Masa tega bapak naik keledai tapi anaknya berjalan. Akhirnya Luqman turun dari keledainya, kemudian anaknya yang berada di atas keledai. Tapi masih saja orang menggunjingkannya, yang menceritakan tega sekali seorang anak dengan santainya naik di atas keledai sementara bapaknya bersusah payah berjalan. Nah, kemudian akhirnya mereka berdua naik ke atas keledai dan tetap saja dipergunjingkan oleh orang lain. Maka sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anaknya, anak lelakinya, dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat besar yang tak terampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Ya, Allah nomor satu ya nak ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian siapa lagi yang harus kita taati? Yaitu orang tua kita. Ya, karena mereka memiliki andil besar dalam kehidupan kita. Mulai dari ibu kita melahirkan kita, membesarkan kita, sampai kita bisa menjadi mandiri seperti sekarang ini. Nah, itu tadi asbabun nuzul, sebabnya turun Quran surat Luqman ayat 13-14 ya, menceritakan tentang kisah Luqman yang selalu mendapat gunjingan dari manusia dan dia menasihati anaknya tidak perlu memikirkan omongan manusia ya, karena yang benar itu hanyalah milik Allah. Nah ya, omongan manusia itu hanya omongan semata ya nak ya, karena tidak ada sempurnanya di mata manusia, ada saja kurangnya ya nak ya. Oke. Lanjut kemudian Al-Baqarah ayat 83, asbabun nuzulnya apa? Sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 83 itu adalah mengenai tentang peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu penting ya nak ya. Wajib hukumnya kita selalu berbuat baik kepada orang lain selain kepada Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Tetap kita menjaga hubungan baik kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Apa saja perintah Allah terdapat di dalam rukun Islam ya nak ya. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, sudah. Insya Allah sudah semuanya ya, karena kita Islam dari lahir ya nak ya. Kemudian apalagi setelah mengucap 2 kalimat syahadat, wa iqamatis shalat, dan mendirikan sholat. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian menunaikan zakat. Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir menunaikan ibadah haji. Tapi ada pengecualian. Islam itu sangat indah dan Islam itu sangat pengertian sekali ya. Yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan menuju Baitullah
dan juga mampu meninggalkan keluarga yang di rumah dalam keadaan senang-senang juga. Bukan berarti dia harus pergi haji, keluarga di rumah melarat, jatuh miskin, tidak seperti itu juga. Jadi harus balance. Ya, Islam mengajarkan hidup ini balance. Ya, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun kita akan diperlakukan dengan baik atau mendapat kebaikan juga. Seperti itu ya nak ya. Baiklah anak-anak ibu rasa materi kita hari ini sampai di sini dulu. Tadi tentang membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Dan ibu minta anak-anak ibu membaca masing-masing. Tadi sama-sama kita membaca. Kemudian menemukan hukum tajwidnya. Ada contoh-contohnya tadi sudah ibu jelaskan. Kemudian juga arti kata per kata. Dan juga asbabun nuzul dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 tentang saling menasehati dan juga selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak ibu, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa japri ke nomor WA ibu ya nak ya. Jangan sungkan-sungkan jika ada yang masih belum paham tentang saling menasehati dan berbuat kebaikan ini ya nak ya. Oke, ibu rasa kita akhiri dulu pembelajaran kita sampai di sini. Dan untuk materi berikutnya kita akan membahas atau menelaah tentang tafsir, ya, penjelasan lebih lanjut lagi dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini, ya nak ya. Kita akhiri dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya akan ibu share di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan dikerjakan tepat pada waktunya. Jangan lupa tunaikanlah sholat 5 waktu dan juga ditambah dengan sunnah-sunnah. Kemudian selalu berbuat baik kepada siapa saja ya nak ya. Dan juga jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran. Karena insya Allah dengan Al-Quran yang kamu baca itu akan memberikan syafaat bagi kamu nanti di yaumil akhir. Kita bersama-sama baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.